2 Samuel 4 ayat 1 sampai 12. Ketika didengar anak Saul bahwa Ahmer sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Buana dan yang kedua bernama Rekha. Keduanya keduanya anak Rimon, orang Benyamin dan Bernet. Rehaberoth pun terhitung daerah Benyamin. Sebentar, mohon maaf, tidak terlihat kacamatanya. Orang Berot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat. Kukunya, ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dan Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rumon orang Berot itu, yakni Rehab dan Bana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Ishiboset. Ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pada rumah itu mengantuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rehab dan Bana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Ishiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Arabia, melalui jalan dari dan mereka saya ulangi, kepala Ishiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Ishiboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Kepala Ishiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Ishiboset anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tetapi Saul menjawab, Rehab dan Bana, anak-anak Remon, orang Berot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang tidak
membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa keluar kepadaku kemuliaan, demikian Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai seorang yang menyampaikan kabar baik, maka aku akan menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah, katanya, kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Ishiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Silakan. 2 Samuel pasal 5. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan.
Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibar, Eliswa, Nelek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Demikian. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa,
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ.
Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Maaf, saya ulangi. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Terima kasih. Oke. Ya, di rumah lagi meriah sekali karena kemarin Sabtu ada perayaan. Sekarang belum tadi apa perayaan lagi diberesin ya. Lampunya mah. Oke. Hari ini judulnya Imam Mahdi. Waduh. Konon Imam Mahdi itu nanti akan melepaskan umat Islam ya dari musuh-musuhnya, saudara. Konon dengan membunuh semua musuh-musuh Islam, saudara. Dan memang dari awal nampaknya Islam gagal untuk membunuh musuh-musuhnya, sehingga perlu diturunkan orang yang lebih hebat lagi yang bisa membunuh musuh-musuhnya. Namun, saudara, kemarin kita sudah belajar bagaimana dendam kesumat, saudara ya. Bagaimana kita bisa memanage energi kita, ya, daripada untuk dendam kesumat, untuk melampiaskan semua dendam kita, lebih baik energi itu kita pakai untuk membangun taman kehidupan kita, saudara. Ya kan? Seperti Daud. Seharusnya kalau dia mau tuh, mertuanya dihabisin aja, saudara. Saudara, ketika saya ada kesalahpahaman dengan keluarganya Ana, saudara ya. Karena ada orang ketiga ya, ada orang ketiga terus ngadu domba kami. Saya bingung sekali karena saya hamba Tuhan ya. Waktu itu saya masih polos, masih benar-benar idealis segala macam ya. Lalu tiba-tiba kami diadu domba dan saya tidak siap. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya dan tidak siap. Itu loh masalahnya. Jadi kemudian akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dalam hati ada kemarahan. Akhirnya ada kutuk di sana. Dan ada sumpah serapah. Ada kepahitan di sana, saudara. Nah, saudara, akhirnya Ana juga tidak ketemu sama keluarganya 7 tahun. Ya, yang terjadi, saudara, setelah anak berkorban untuk saya, tidak ketemu keluarganya, terjadi apa, saudara? Apakah saya terus baik-baik dengan anak? Ya enggak, saudara saya. Ya kan? Karena saya ini orang biasa, saudara, yang karakternya juga tidak baik. Tiap hari saya menyalahkan anak atas segala yang dilakukan oleh keluarganya kepada saya, saudara. Ya, saya tidak ingin menyalahkan, tetapi ya karena hatinya tidak tekan, marah ya, saudara ya. Karena hatinya marah, saudara. Ingat kemarin ya, kalau Anda main air ya basah, kalau Anda main api ya hangus. Kalau Anda menikah ya pasti saling menyakiti, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Musuh dari semua orang adalah seisi rumahnya. Ya kan? Karena memang musuh yang paling nyata di hidup kita adalah suami atau istri kita. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu. Ya kan? Berbuatlah baik kepada musuhmu. Yaitu apa? Suami dan istri kita. Musuh yang paling hebat itu bukan tetanggamu, bukan musuh yang paling hebat itu bukan bukan orang Israel atau orang Palestina. Musuh yang paling hebat itu adalah suami atau istrimu, saudara. Bahkan orang tuamu, bahkan anak-anakmu. Itulah musuh kita yang paling hebat, yang harus kita cintai, saudara ya. Yang harus kita cintai. Singkat cerita, saudara ya, karena saya tidak sembuh. Saya memang menang dalam perkara ini, saya menang, saudara ya. Tapi hati saya tidak sembuh. Lalu, akibatnya karena nggak sembuh apa, saudara? Ya seperti cancer, seperti penyakit di dalam hati saya, saudara. Seperti penyakit dalam keluarga kami, tiba-tiba bisa meledak. Seakan-akan nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Kenapa? Karena saya tidak punya hati seperti Daud. Coba Anda lihat Daud ya, diuber-uber mau dibunuh loh sama mertuanya. Ya. Tetapi dia punya hati yang begitu baik ya, saudara ya. Dia tidak mengizinkan
keluarga mertuanya itu dibunuh. Ya. Dia tidak mengizinkan, bahkan marah. Karena apa, saudara? Kalau kita tuh pengen ya, kalau wah ben anaknya mati sisan, biar adikmu mati sekalian itu sana, biar orang tuamu kere jadi gembel. Kalau kita orang biasa itu begitu, saudara. Itu tanda kita ini orang yang belum punya karakter Kristus. Tapi kalau orang yang punya karakter Kristus, saudara ya, kita tidak ingin ya keluarga kita, musuh-musuh kita itu hancur. Kita akan bilang, saudara ya, aduh kasihan ya, harus kita tolong. Bagaimanapun juga dia adalah mertua, bagaimanapun juga dia adalah keluarga, bagaimanapun juga dia adalah orang Kristen. Kita punya banyak alasan untuk tidak membenci, daripada punya alasan untuk membenci, saudara. Tetapi kalau Anda punya banyak alasan ya untuk membenci, pasti Anda produk neraka. Kalau di dalam kepalamu ada 1000 alasan untuk bisa membenci, pasti Anda produk neraka. Tapi kalau di kepalamu ada 1000 alasan untuk mengasihi, selamat, Anda sedang ada di sorga. Saudara, tanpa sadar, setiap harimu itu kamu sudah tahu kamu ada di sorga atau di neraka, saudara. Tanpa sadar, setiap harimu, saudara. Setiap harimu, Anda sudah tahu kamu ini sehari, ini kalau mati detik ini kamu masuk kemana? Kamu tuh ngerti sebetulnya. Sekarang dalam kepalamu itu ya, kamu bayangkan ada orang yang paling menjengkelkan dan orang yang paling bikin kamu susah. Apa yang kamu inginkan terhadap orang itu? Selamat. Kamu ada di mana? Kamu putusin sendiri. Pagi ini kan pagi-pagi coba bayangin kelingan mertua. Ben mertuaku ben disambar gledek. Kamu sekarang mati masuk neraka, saudara. Coba saya bayangkan, saudara ya. Anda ingat punya ada orang utang. Ya, utang 50 juta, bayar 10 tahun. Aduh, anaknya makan apa ya sekarang ya? Coba mama, tolong ditelepon itu mah. Itu 50 juta, udah 10 tahun nggak bayar. Jangan-jangan anaknya udah kere sekarang makan mungut di tempat sampah, ditelepon. Wih bener saudara ya, udah korak-karik keluarganya. Mah itu cepetan, siang ini kita ambil rumahnya. Barangkali dia butuh sesuatu, terus kita tolong. Selamat, Anda di surga itu saudara. Detik ini Anda mati, Anda langsung di Firdaus, saudara. Sepertinya kita tahu loh, ayo jujur. Yang diperlukan Anda hanya jujur pada dirimu sendiri. Ya kan, nah, itu kan orang Indonesia kan suka bilang aku rapopo ya kan, aku rapopo, Anda, aku di neraka rapopo. Ya itu ya pilihanmu saudara ya. Sebenarnya kita tahu kok sekarang ini kalau mati ada di mana. Dari apa? Dari musuh. Kan apa saudara? Syarat pengampunan itu. Kalau kamu mengampuni musuhmu, ya, karena bukan karena kamu mendapat upah karena mengasihi musuh, bukan. Kalau kamu bisa mengasihi musuhmu, artinya kamu ambil pengampunan dari Tuhan buat mengampuni musuhmu. Makanya kamu bisa mengampuni musuhmu. Lah kalau kamu sendiri belum diampuni, bagaimana kamu bisa mengampuni? Tetapi tandanya kamu tidak mengampuni, tandanya kamu tidak diampuni adalah kamu tidak bisa mengampuni, saudara. Itu maksudnya. Kalau kamu masih belum bisa mengampuni musuhmu, berarti kamu belum diampuni sama Tuhan Yesus. Anda hanya perlu jujur. Ya. Kalau dalam kepalamu kayak Imam Mahdi, cuman bunuh semua musuh-musuhnya Islam. Dalam kepalamu cuma pengen membinasakan, menghancurkan semua musuh. Waduh, saudara. Ya, kamu sudah ada di neraka sekarang ini. Sudah ketakar, udah. Anda jangan cerita diakoni, Anda jangan cerita yang lain-lain. Nah, masalahnya, saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kamu sekarang ngakunya sudah ngampuni. Kamu sekarang berdiakonia. Kamu mengakunya kamu sudah melupakan.
Tetapi pada kenyataannya, kamu tetap hidupnya tidak kudus. Apakah bisa kamu mengampuni? Tidak bisa, saudara. Ketidakkudusan itu akan merusak cinta di dalam hidupmu, saudara. Kelihatannya kamu punya cinta, tapi otakmu error, saudara. Cintanya itu ternyata mambu, saudara, busuk. Ya. Jadi, sekalipun kamu seakan-akan punya cinta, seakan-akan, saudara, tapi hidupmu di dalam perzinahan, percabulan. Cintamu busuk loh, saudara. Apalagi kamu udah pegang-pegang, udah punya hasrat ya, itu kamu cintanya busuk. Yang tahu hanya kamu dan Tuhan, saudara. Orang mungkin bisa kamu bohongi. Kamu bisa bersandiwara di depan istrimu, suamimu, saudara. Tapi sebenarnya kamu tahu, dan itu bukan urusan orang lain, itu urusanmu. Dan ketika kamu sembunyikan, itu tidak akan menjadi lebih baik. Karena awalnya saya bikin yang nggak benar, awalnya dari menyembunyikan cinta yang busuk itu, saudara. Suami, istri, laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua. Kasih, ya, cinta kasih yang kita miliki yang tadinya baik, itu rusak gara-gara ketidakkudusan. Cinta yang mulia itu, saudara, dirusak oleh iblis dengan tipuan hawa nafsu. Oh, ini kan adekku, ini kan udah kayak kakakku, kakak-kakaan, adik-adikan, lama-lama gerayang-gerayang habis. Serius, saudara. Makanya di komunitas kita dilarang. Dulu pernah ada ya, saya keras. Cut. Oh serius, saudara, pernah ada ya di kita ya. Gerayang-gerayang, begitu saya dengar, orangnya saya tanya, dia nggak nengok-nengok, saya cut. Dan nggak usah. Bahaya, saudara ya. Karena seekor lalat rusaklah seluruh minyak urapan dari pembuat urapan, kata pengkhotbah ya, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Cinta yang kamu miliki, diakonia kita, aktivitas kebangunan diakonia, kegerakan kita ini bisa hancur karena ketidakkudusan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kelihatannya kamu sedang berdiakonia, kelihatannya kamu tiap hari bersedekah aktif sana-sini, tapi kamu tidak hidup di dalam kekudusan. Hati-hati loh, saudara. Hatimu belok. Makanya saya strict dengan masalah kekudusan, saudara. Anak saya tak ajarin. Anak saya umur 24 tahun, Februari besok umur 25 tahun, saudara. Belum pernah pacaran, bujang ting-ting, saudara ya. Saya bilang, jangan berhubungan seks sebelum menikah. Nanti kamu selalu beruntung. Semua yang kamu jaga hidupmu di dalam kasih harus disertai kekudusan. Karena itulah ibadah kita, saudara. Apa yang kita abdikan, ibadah itu kan abdi, kan? Bukan kamu aktif di dalam yayasan, saudara. Katanya Rasul Paulus, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Itulah ibadah sejati, saudara. Jadi diakonia dan kekudusan, ya, itu tuh nggak bisa kamu pisahkan. Kamu nggak bisa berdiakonia sambil gerayang-gerayang susunya diaken lain, saudara. Kamu nggak bisa, ya, berdiakonia kamu sambil mesra-mesraan sama laki orang. Serius, saudara ya. Oh, di kita tim strict sekali ya, saudara ya. Karena itu akan merusak seluruh urapan di dalam hidup kita. Seluruh kegerakan ini akan hancur. Karena ketidakkudusan. Makanya beberapa orang ya yang tidak kudus pasti mental, saudara. Pasti mental. Ya, kamu jangan main-main. Bukan saya yang mental, bukan nggak ketahuan saya pun pasti mental. Pernah juga ada ya, namanya Harry, ya, namanya Harry. Pernah mau masuk lagi, teman langsung kita blokir, nggak boleh masuk lagi. Niduri salah satu orang di sini, saudara ya. Dengan bangganya lagi ya. Kurang ajar, saudara ya.
Nah, langsung dan kita umumkan namanya Heri. Hati-hati kalau ada yang namanya Heri, orang kira ada botak, kumisnya ada kumis-kumis cukong-cukong gitu loh. Ya, saudara ya, hati-hati. Cabul. Nah, kita jaga, saudara. Makanya saya bilang, kalau sampai ada kita umumkan beneran loh. Hati-hati, saudara, dengan masalah kekudusan. Kamu lagi susah hidupnya, ya, lalu ketemu di sini, lalu japri-japrinan, kopi darat, kamu tidur bareng Cina. Petting-pettingan, gerayang-gerayang. Iya Pak, karena saya janda. Itu kan juga duda. Hati-hati loh saudara. Kalau belum selesai hidupmu, ya, kamu nggak akan tambah benar. Dan kamu lalu bawa roh perjinan itu, kamu cerita dengan bangga. Kamu pikir ini adalah komunitas arisan berondong, apa arisan duda, arisan janda. Oh, hati-hati saudara. Benar saudara ya. Nanti jangan seperti Ananias dan Safira. Akhirnya kamu dianggap menghujat Roh Kudus, mati di sini lagi live begini, kamu tiba-tiba kayak ngecekek Jibril ya. Waduh, mumet saudara. Beneran ya saudara ya, saya wanti-wanti sama saudara. Kasih dan kekudusan itu harus selalu bersama saudara ya. Jangan kompromi dengan yang namanya perzinahan. Firman Tuhan bilang, larikanlah dirimu dari percabulan. Jangan malah marani, saudara. Saya saja larikan diri saya. Setiap kali mau konseling, saya selalu ajak anak. Saya selalu ya, nggak pernah sendirian. Saya peluk orang. Apa kalau di sini, kalau di Belanda kan wajar kita peluk orang ya. Peluk cipika-cipiki. Tapi itu pun kita dalam suasana umum gitu. Ya, kita selalu usahakan, selalu ada dalam komunitas. Bukannya eksklusif berduaan. Hati-hati, saudara ya. Jangan bangga kalau kamu eksklusif berduaan. Saya pernah ada hamba Tuhan ya, saudara ya. Sebentar, di jam berapa nih? Aduh, udah lebih ya. 1 menit ya, Bu Elia ya. Pernah ada hamba Tuhan. Pun ada satu hamba Tuhan cerita sama saya, cekikikan saudara ya. Kamu tahu itu? Ya kita ke Singapura sama-sama. Nggak ada kamar. Akhirnya kita tidurlah sekamar bertiga. Ya gimana ya, single. Ya si Ucoknya berdiri juga. Nah, hati-hati loh kamu. Kamu cerita buat guyonan. Hati-hati kamu. Hari ini orangnya nyungsep, saudara. Serius, saudara. Saya hamba Tuhan, pendeta tahun 99. Saya nggak tahu apa itu namanya percabulan. Dosa dalam percabulan. Saya selalu bilang, hamba Tuhan yang hidup dalam percabulan, sebaiknya mundur dari pendetanya. Artinya dia sudah bangkrut, saudara. Artinya kalau BI checking itu udah blacklist BI checking, mendingan kamu tutup dulu 5 tahun. Lalu baru melayani lagi. Ini orang nekat, sudah habis sekarang. Ya, habis, saudara ya. Tak sebut namanya, kamu kaget, saudara. Waduh, ngeri, saudara ya. Saya tegur dia langsung hari itu juga loh, saudara. Begitu dia cerita, hah? Saya kaget. Hati-hati, saya bilang. Jaga kekudusan, jangan main-main dengan kekudusan. Tapi namanya orang ini main-main. Ya, saudara, jangan main-main dengan kekudusan, percinan, percabulan, saudara ya. Ingat-ingat ya semuanya ya, hati-hati saudara. Nanti komunitas kita akan diberkati Tuhan, dilawat Tuhan dengan luar biasa. Sekarang saja kan belum berasa. Tapi kalau kita jaga hidup kita dalam kasih dan kekudusan, kamu lihat, semua mujizat, apapun yang kita perlukan, mujizat pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.